Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Ya, kita mulai membacakan satu persatu kartu tarot yang ada untuk hari ini. Yang pertama, Aquarius. Kesatria tongkat, elemen api terkait semangat. Hari ini sudah bergegas mau pergi ke satu tempat, menuju satu lokasi. Semoga ada satu semangat tersendiri kalaupun ada masalah yang harus dihadapi. Sabar dan yakinlah satu persatu persoalannya dapat teratasi. Jangan emosi. Kadang-kadang pagi-pagi sudah ada yang bikin jengkel, itu harus segera diturunkan emosi Anda supaya nggak merusak satu hari ini. Jadi bawaannya jengkel aja. Ada orang yang mungkin hanya ingin mengganggu mood Anda. Jangan sampai terganggu. Fokus ya. Fokus kembali dengan segala sesuatu yang ingin Anda kerjakan untuk mencapai satu keberhasilan dengan apapun yang sudah direncanakan di hari ini. Dan buat yang berpasangan, kalau saat ini Anda sudah mulai memikirkan bagaimana agar kebersamaan ini terus berlangsung dan prosesnya berjalan dengan baik, maka bicarakan dengan pasangan Anda dalam waktu dekat ini apa yang akan dilakukan dan dimulai hari ini. Jadi pembicaraan dari A sampai Z sudah mulai dibahas ya, dan hal apapun yang terkait dengan kemesraan, kebersamaan, keromantisan, kerukunan itu harus terus dijaga sebaik mungkin supaya hubungan Anda berjalan dengan damai. Hindarkan hal-hal yang menimbulkan friksi atau ketegangan. Yang remeh-temeh jangan sampai dibawa dengan emosi. Biasanya debat-debat atau ayel-ayelan gitu ya, yang nggak penting itu yang jadi pemicu dari pertengkaran. Hindarkan sejauh mungkin deh ya. Dan untuk yang lajang, kalau hari ini mulai ada ide bagaimana caranya bisa makin mendekat dengan seseorang yang sedang berusaha Anda jajaki, hal-hal apa yang memungkinkan bisa dilakukan, lakukanlah asalkan memang caranya elegan ya. Terus yang belum ada siapapun, belum ada pacar, belum ada seseorang, Anda bisa mengerjakan banyak hal ya, melakukan sesuatu yang terkait dengan pekerjaan, yang terkait dengan kegiatan, yang terkait dengan usaha. Ini akan membuat Anda akan makin percaya diri bahwa setiap waktu yang dilakukan semuanya berjalan dengan lancar ya. Oke, yang berikutnya adalah Pisces. 4 tongkat, elemen api terkait dengan semangat lagi. Ada perubahan, ada sesuatu yang membuat Anda yakin bahwa apa yang dikerjakan mengarah kepada hal-hal yang menyemangati dan masuk ke fase perubahan yang positif. Dan ini memberi Anda semangat bahwa tidak ada yang sia-sia kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan memang kalau ada yang bikin hari ini ada yang bikin bete, jangan sampai terbawa suasana itu. Anda punya keputusan sendiri, punya langkah sendiri, lakukanlah dan buktikan bahwa yang dilakukan menuju kepada perubahan yang signifikan ya. Dan untuk yang berpasangan, ini adalah proses menuju kestabilan sebuah hubungan, agak lebih rileks, berkurangnya beban, dan ini bisa membawa satu perubahan yang positif karena bisa berpikir lebih luas lagi, perencanaan yang lebih berjangka panjang lagi. Dan ini adalah fase memasuki kesadaran bahwa Anda memang dibutuhkan untuk ikut serta, berdua ikut serta memikirkan bagaimana untuk bisa membuat sebuah perubahan yang menyenangkan. Dan tentunya perubahan-perubahan ini karena selalu bersama, karena selalu dipikirkan berdua, membuat Anda merasa setiap waktunya mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi kalau yang sekarang lagi diem-dieman, lagi kesel-keselan, lebih baik berdamai ya, karena di posisi
stabil ini akan membuat Anda yakin bahwa hal yang nggak penting nggak perlu dipertajam ya. Kemudian untuk yang lajang, kalau saat ini Anda mulai yakin ketika proses pendekatan Anda mendapatkan respon yang positif, berarti pendekatan ini mulai punya harapan Anda bisa makin dekat dengan seseorang tersebut ya. Kemudian untuk yang belum ada siapapun, mungkin kestabilan dari apa yang Anda kerjakan harus dipastikan Anda terkoneksi dengan siapa bekerjanya, Anda terhubung dengan siapa usahanya, Anda terjalin dengan siapa dalam bisnis. Ini semua harus dirangkul, harus dikembangkan, harus didiskusikan untuk proses langkah dari kemajuan usaha atau pekerjaan yang sedang dirintis ya. Yang berikutnya adalah Taurus. Coba kita lihat yang manakah Taurus? As pedang. Oh, kok Taurus? Aries. Nanti deh, Mbak fokus ya. Aries, habis Pisces Aries. As pedang, elemen angin terkait dengan pikiran. Ada sesuatu yang menjadi kekuatan Anda untuk meyakini bahwa setiap persoalan yang hadir, setiap persoalan yang datang, setiap tugas-tugas besar diberikan, Anda akan jadi pemenangnya. Anda berhasil mengatasinya, Anda mampu melewatinya karena menggunakan akal pikiran dan kecerdasan untuk menyelesaikannya. Jadi persoalan apapun yang dihadapi hari ini harus yakin bahwa Anda mampu menyelesaikan dengan baik ya. Kemudian untuk yang berpasangan, mempertahankan sebuah hubungan memang butuh kesabaran, butuh pengertian, butuh perjuangan. Jadi kalau ada hal-hal yang membuat hati tidak nyaman, sudah disingkirkan saja. Yang penting perjuangan Anda adalah mempertahankan dan berusaha membuat hubungan Anda dengan pasangan ini selalu mesra, selalu di dalam lingkup pengertian yang dikembangkan antara Anda dengan pasangan. Dan buat yang saat ini sedang berjauhan dengan pasangan, mungkin komunikasi yang menyenangkan itu yang paling penting. Komunikasi yang mengademkan hati. Jangan udah jauh-jauhan, long distance, isinya tengkar. Nah, itu bikin hati nggak nyaman. Lebih baik berjuang dan berusaha untuk memenangkan hatinya, pikirannya, perasaannya, dan cintanya ya. Dan buat yang lajang, buat yang sedang untuk cinta yang lajang, para lajang ini maksudnya sedang proses pendekatan, Anda harus punya trik, punya tips, punya cara, strategi bagaimana seseorang tersebut bisa mengalihkan perhatiannya untuk melihat Anda gitu sebagai sosok yang sedang berusaha atau berjuang merebut hatinya, memenangkan hatinya, memperjuangkan cintanya. Dan yakinlah Anda akan berhasil karena ini menggunakan segenap usaha dan perjuangan untuk merangkul dia ya, untuk mendapatkan perhatiannya dan tentu cintanya. Tapi buat yang belum ada siapapun, sebetulnya ini adalah peluang Anda untuk bisa membuktikan eksistensi Anda di pekerjaan, di perusahaan ya, di bisnis, di dalam organisasi. Jadi bukan cuma diam, tapi Anda tunjukkan talenta, tunjukkan kecerdasan, tunjukkan keilmuan yang Anda miliki, pasti Anda akan menjadi sosok yang menonjol dan selalu mencuri perhatian. Dan kalau sudah mencuri perhatian, biasanya akan dipercaya untuk bisa menghandle sesuatu karena ada beberapa hal yang mereka pastikan Anda kalau diberikan kesempatan akan dilaksanakan dengan baik ya. Yang berikutnya adalah Taurus. Nah, ini baru Taurus. Raja Pedang. Elemen angin terkait dengan pikiran lagi, kecerdasan, kemampuan, pengalaman, strategi yang diterapkan Taurus hari ini dalam menyelesaikan semua tugas-tugas, semua kegiatan ataupun aktivitasnya. Tunjukkan juga kelasnya, tunjukkan juga leadershipnya. Ini penting karena apa? Dalam melakukan sesuatu orang akan percaya karena Anda bisa diandalkan, punya karakter, punya kemampuan. Nah, ini harus dibuktikan dengan Raja Pedang ini ya. Raja yang menggunakan orang yang komit dengan apa yang sudah dia sepakati, kemudian dia gunakan kecerdasannya untuk menuntaskan apapun yang diberikan kepada dia atau diembankan kepada dia. Nah, untuk pasangan asmara yang berpasangan,
Raja Pedang ini berusaha untuk menempatkan dirinya dengan tepat, menempatkan cintanya dengan benar, memperhatikan pasangannya sesuai dengan porsinya, jadi nggak berlebihan, nggak lebay, nggak alay gitu ya. Nah ini yang betul-betul akan membuat Taurus mendapatkan posisi yang istimewa di hati orang yang disayangi ya. Dan sini Tutu, nah kan Tutu sini Tutu, kalau udah datang kucing-kucing kesayangan, sini sayang, mau duduk sini, nggak mau, ya udah dilanjut lagi ya. Tadi Ariesnya sudah lewat, kucing-kucing biasanya di Aries, sekarang antara Aries ke Taurus ya. Ya, dan Anda harus memberikan keseriusan dalam menjalani hubungan ini. Kalau ada sesuatu yang sedang digarap berdua, lakukanlah dengan fokus. Bicarakan segala sesuatu yang terkait dengan urusan hubungan Anda berdua dengan serius, sehingga apapun yang dikerjakan, yang dihadapi, yang dialami dapat dijalankan dengan mudah, dapat dituntaskan dengan mudah, dan Anda berdua malah semakin rapat ya, makin dekat. Dan buat yang sedang bermasalah, Taurus yang sedang mungkin ada kekesalan atau kemarahan dengan pasangan, jangan kedepankan emosinya, tapi kedepankanlah dialog supaya setiap persoalan yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik ya. Nah, buat yang lajang, ini adalah gambaran di mana lajangnya Taurus sedang mendapatkan tugas yang tidak kecil atau tidak ringan. Jadi fokus ya, fokus, tunjukkan Anda memiliki kemampuan dan kecerdasan menyelesaikan semuanya dengan baik. Tapi buat yang sedang melakukan pendekatan, Anda juga harus menampilkan sikap yang elegan sehingga orang yang didekati Anda dalam proses PDKT itu nggak gerah, nggak sebel gitu ya, dan malah merasa makin nyaman kedekatan dan kebersamaannya dengan Anda ya. Dan ini menggambarkan sosok lajangnya Taurus yang cerdas. Ini akan membuat Anda memiliki nilai plus di hadapan mereka. Oke, yang berikutnya adalah Gemini. Judgment, kartu karma. Karma itu tidak selalu buruk. Ada yang bilang, aduh kok karma. Karma itu ada dua hal, karma baik, karma buruk. Kalau selama ini yang dilakukan adalah segala hal yang baik, maka bersiaplah hari ini Anda memetik banyak kebaikan, memetik banyak hal-hal positif diperhatikan. Ada yang memberi kejutan, ada yang mengajak ke satu tempat yang menyenangkan, ada yang misalnya tiba-tiba membawa makanan yang sekecil itu pun, itu juga bagian dari kebaikan yang suka Anda lakukan, dan tiba-tiba Anda pun mendapatkan balasannya yang menyenangkan. Tiba-tiba kayak misalnya gitu, tiba-tiba ada yang bawa cake yang mahal, yang sedap gitu, atau bawa lauk pauk di siang hari ini, mengajak Anda untuk makan siang bersama. Aduh, asik banget itu ya. Dan Anda ketika kerepotan dibantu oleh teman. Nah, itu juga sisi dari kebaikan-kebaikan yang pernah Anda lakukan, memberi impresi yang positif di hati teman-teman atau rekan kerja Anda atau siapapun yang ingin berusaha membalas kebaikan Anda. Itu yang saya bilang, karma baik itu adalah dari hasil upaya kita selama ini bersikap baik, berbuat baik, dan berpikir yang baik. Nah, kalau karma buruk, kalau kemarin-marin Anda nyusahin orang, mengambil hak orang, menyusahkan kehidupan orang, banyak berbohong, banyak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, maka dampaknya pun tidak menyenangkan dalam kehidupan Anda saat ini gitu, di hari ini. Mudah-mudahan enggak ya. Yang Anda lakukan justru segala hal yang positif dan yang baik, sehingga karma baiklah yang akan Anda dapatkan di hari ini. Kemudian untuk yang berpasangan, Judgment ini adalah sebuah timbal balik, sebuah respon dari apa yang sudah dilakukan di waktu-waktu sebelumnya, dan Anda merasakan dampaknya saat ini. Ada beberapa hal yang Anda hadapi. Kalau Anda selama ini memperlakukan cinta dengan segala hal yang menyenangkan, kebaikan yang menenteramkan, maka hari ini mungkin Anda dapat surprise dari orang yang disayangi, mendapatkan perhatian yang istimewa, mendapatkan sentuhan hati yang membuat Anda merasa
damai dan tentram hidup atau menjalin hubungan dengan dia. Dan ini adalah bagian dari respon masa lalu menjadikan timbal baliknya saat ini. Apa hal yang terjadi di masa lalu responnya hari ini. Itu yang saya bilang, nggak usah takut kalau ada kartu judgment itu. Kita bisa langsung mengukur diri kita selama ini kita berbuat baik atau buruk gitu ya. Maka yang saya bilang, lakukanlah hal baik apapun dalam kehidupan, walaupun kecil, walaupun cuma ngasih makan kucing di jalanan, walaupun cuma menyingkirkan sampahan yang ada di jalan, itu yang akan berdampak positif bagi kehidupan Anda. Entah bagaimana, misalnya Anda hampir terjatuh, ada yang megang, hampir kesandung, ada yang ngingetin gitu ya, hampir ada yang nyopet, diingetin, Mbak tasnya, dompetnya gitu. Itu sebetulnya hasil dari hal-hal kecil yang kita tumpuk dalam kehidupan. Lakukanlah, yakinlah. Kenapa? Saya bicara kayak gini karena saya banyak mengalami. Saya sering sekali ngasih makanan yang saya bawa makanan gitu, kalau di mobil saya kasih makanan yang untuk kucing di jalanan, kucing-kucing liar. Dan entah kenapa saya sering sekali diajak makan ke tempat-tempat yang mahal tanpa saya duga. Misalnya, Mbak, dinner di sini, kita dinner sama suami Mbak Endang, sama suamiku kita dinner di sini, kita pergi ke sini. Itu yang bikin saya wow, ternyata hal-hal positif yang kita lakukan membuat kita sering mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tidak terduga ya. Jadi mudah-mudahan ini adalah sesuatu yang mengingatkan Anda akan kebaikan yang terjadi di waktu lalu, sehingga hari ini banyak kebaikan yang Anda temukan antara Anda dengan pasangan dari eksternal yang tak terduga. Tapi kalau Anda mungkin pernah menyakiti hati dia, pernah membuat dia bingung, mungkin hari ini Anda berpikir, aduh kenapa begini, kenapa begini, kenapa begitu, jangan-jangan saya melakukan ini itu. Kalau saya biasanya istighfar ya, dan misalnya aduh saya minta maaf, minta ampun. Kalau minta maaf sama manusia, saya minta ampun kepada Tuhan supaya hal yang salah yang sudah saya lakukan dapat terhapus dengan cara saya menerima apa yang harus dialami, yang gak enak gitu saya terima dengan ikhlas ya. Makanya berbuatlah hal-hal yang menyenangkan agar hidup kita bahagia. Dan kembali lagi buat yang lajang, kalau memang saat ini Anda sedang terbeban pekerjaan yang luar biasa dan merasa ini kok kayak balasan dari menunda-nunda pekerjaan, sudah dijalankan saja dengan ikhlas. Insya Allah pekerjaan yang menjadi beban di hari ini dapat tuntas. Jadi mulai lakukan segala sesuatu sekarang juga, nggak pakai menunda ya. Karena kalau dampak dari kita menunda, akhirnya bingung sendiri, kacau pikirannya, kesal sendiri, dan menyalah-nyalahkan orang lain nanti akhirnya ya. Tapi kalau sekarang Anda merasa hasil dari semua pekerjaan yang dicicil Anda santai, waktunya hari ini bisa keluar sebentar dengan teman, itu adalah dampak dari sisi positif di mana Anda melakukan hal-hal yang positif. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, kalau memang banyak yang ingin membantu Anda supaya bisa dekat dengan seseorang, itu juga dampak dari hal positif yang Anda lakukan selama ini. Mungkin Anda selalu berusaha ingin menolong teman, sehingga teman Anda ingin Anda itu bahagia, bisa menemukan tambatan hatinya. Jadi itu adalah respon kehidupan yang berdampak dari sikap hidup kita selama ini ya. Yang berikutnya adalah Cancer. 3 piala bersulang. Kebahagiaan yang Anda rasakan hari ini, mungkin ada sesuatu yang membuat Anda merasa bahagia. Ada yang memuji hasil kerja Anda, ada yang merespon positif hasil karya Anda, ada yang memberikan dukungan atas aktivitas Anda. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan itu membuat Anda makin bersemangat dan mencapai atau meraih prestasi, sehingga ada timbal balik dari kerja keras ataupun upaya-upaya yang Anda lakukan untuk mencapai target terbesar dalam kehidupan Anda, khususnya untuk hari ini. Kemudian untuk yang berpasangan, upayakan untuk membuat dia selalu tertawa, tersenyum, bahagia, tidak ada beban atau kesal hanya karena misalnya sikap egois.
Kalau pasangan Anda keberatan, dengarkan keberatannya. Jangan Anda paksakan keinginan Anda harus. Nah, itu biasanya bikin pasangan melihat Anda jadi kok gini sih gitu. Jangan sampai nilai Anda yang sudah besar menjadi kecil, menjadi disepelekan karena karakter keras yang Anda miliki. Tapi yakinlah dengan gambar 3 ini, hari ini itu banyak respon positif yang Anda dapatkan, rasa cinta yang tumbuhnya makin kuat, perhatian yang tercurahkan, dan kesenangan yang didapatkan terkait urusan hubungan Anda dengan pasangan ya. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini Anda sedang happy atau sedang mendapatkan respon positif terhadap timbal balik dari proses pendekatan dengan seseorang, mudah-mudahan ini yang membuat Anda akan makin bersemangat dan bergairah untuk mendapatkan hatinya, untuk mendapatkan cintanya. Tapi buat yang belum ada siapapun, hari ini ada janjian sama teman-teman, ada rencana mau melakukan satu aktivitas. Mudah-mudahan ini bagian dari perayaan rasa bahagia. Wah, ini soalnya celebration, jadi sepakat ya, kesepakatan untuk pergi ke satu tempat, untuk bertemu di satu tempat, untuk diskusi di satu tempat, dan mudah-mudahan aktivitas Anda hari ini membawa kesenangan yang luar biasa. Giliran Leo yang akan saya ambil kartunya, matahari bersinar terang. Ada semangat, ada gairah, ada passion yang betul-betul membuat Anda bersemangat karena ini yang Anda mau, ini yang ingin Anda kerjakan. Dan mudah-mudahan yang Anda lakukan memancarkan energi positif dan membawa gairah juga pihak-pihak yang ikut serta dalam aktivitas Anda hari ini. Dan buat yang berpasangan, kalau ada sesuatu yang ingin dilakukan bersama di hari ini, kalau ada yang sedang didiskusikan di hari ini, pastikan yang Anda kerjakan itu memberi semangat dan juga kebahagiaan untuk Anda, juga untuk orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Yang penting mereka melihat Anda berdua itu bahagia, Anda berdua menjadikan inspirasi mereka untuk selalu menciptakan kegembiraan, kebahagiaan, mengurangi kesulitan mereka, mendengarkan kesulitan mereka, dan Anda berdua termasuk orang yang menjadi problem solver. Kadang-kadang berdua tidak melulu cinta-cintaan, tapi berdua bagian dari sisi positif kehidupan, menghadirkan Anda pasangan yang selalu bisa mengademkan, membahagiakan, dan menyenangkan. Bahkan di sini matahari yang begitu kuat memancar adalah sumber energi kehidupan. Nah, Anda menjadi sumber semangat, termasuk pasangan Anda, sumber inspirasi untuk menjadikan mereka sayang dengan pasangan karena menjadikan Anda simbol hubungan yang begitu layak dijadikan teladan ya. Dan mudah-mudahan inilah yang menginspirasi Anda untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa membuat hubungan Anda makin dekat, makin menyatu, ngeblend gitu ya, satu dengan yang lainnya, dan memiliki gairah hidup yang tak terbendung, artinya bisa mengekspresikan rasa cinta itu untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Untuk yang lajang, kalau Anda mendapat respon positif atas cinta yang dijalankan, atas sesuatu yang Anda memang inginkan, mudah-mudahan itu adalah proses di mana Anda dan orang yang sedang Anda dekati ini makin dekat dan makin akrab. Tapi kalau belum ada seseorang pun yang didekati, ini adalah cara Anda meningkatkan kualitas diri, memanfaatkan waktu dalam kehidupan supaya bisa menggunakannya dengan positif, bermanfaat dalam aktivitasnya gitu ya, kegiatannya memberi manfaat bagi siapapun, karena mereka ikut tergabung jadinya ya, ikut bersama-sama mengerjakan sesuatu yang akan menjadi pemanfaatannya itu di waktu yang akan datang sangat berguna. Dan mudah-mudahan ada ide-ide cemerlang yang muncul dari diri Anda, yang nggak lain nggak bukan selalu ingin memunculkan prestasi dan prestasi, berkarya dan berkarya ya. Oke, yang berikutnya adalah Virgo. Oke, kita lihat Virgo. Pembantu koin, elemen tanah, terkait dengan materi. Ada sesuatu yang ingin Anda bantu, ingin Anda wujudkan, ingin Anda lakukan, tidak lain adalah demi sebuah kelancaran dari aktivitas yang dilakukan di hari ini. Dan
koin, elemen tanah terkait dengan materi. Mungkin ada yang mau dibeli di hari ini, mungkin akan pergi ke satu lokasi, siapkan dananya, jangan sampai pas datang bingung, aduh nggak cukup gitu, enggak ya. Dan ada beberapa kegiatan yang harus Anda lakukan, dan jangan lupa jika ada yang merasa ada kesulitan, Anda tanyakan, siapa tahu Andalah orang yang mampu menyelesaikan tugas-tugas yang membuat orang lain beban. Kehadiran Anda adalah jawaban gitu ya. Dan ini semua terkait dengan nilai dari kualitas diri Anda yang memang ringan tangan, artinya mau membantu gitu ya, dan mau membantu menyelesaikan beban-beban yang dihadapi kawan atau rekan kerja atau partner usaha gitu ya, sehingga semua dapat teratasi dengan baik. Untuk yang berpasangan, pertanyaan terkait dengan kehidupan, kesulitan yang Anda bahas dengan pasangan akan membuat dia jauh lebih terbuka untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin selama ini disimpan, dipendam gitu. Ini adalah cara komunikasi dua hati untuk bisa menuntaskan persoalan-persoalan yang muncul di antara keduanya. Buat yang lajang, kalau saat ini pikiran Anda adalah bagaimana mendapatkan rezeki yang makin bertambah, mudah-mudahan jalan pencarian pendapatan atau income tambahan dapat terjawab, dapat ditemukan, dapat menemukan selanya gitu. Karena orang kalau nggak nemu selanya juga susah ya. Dan mudah-mudahan apa yang Anda lakukan membantu sekali kehidupan dan kelangsungan dari apa yang Anda jalani selama ini, dan membantu meringankan juga misalnya kebutuhan orang tua. Nah, buat yang sedang melakukan pendekatan cinta, ada beberapa hal teknik atau strategi ketika melakukan pendekatan. Misalnya Anda sudah cukup akrab tapi dia belum terlalu ngeh kalau Anda tuh lagi melakukan pendekatan. Seringlah menawarkan bantuan kegiatan apa, bantuan sesuatu yang sedang menjadi perhatian dia tapi sulit dilakukan. Ini akan membuat Anda makin dekat, makin akrab, dan makin dibutuhkan. Nah, kebutuhan akan kehadiran Anda lama-lama bisa menimbulkan rasa hati, rasa suka, dan jatuh cinta ya. Oke, yang berikutnya adalah Libra. The High Priestess. Ini gambaran pendeta wanita, pendeta perempuan suci, perempuan yang ditinggikan, perempuan yang dimuliakan. Unsur spiritualnya kuat sekali. Hari ini ada pesan yang betul-betul mengena di hati Anda untuk bisa eling, waspada, dan menangkap sinyal-sinyal alam tentang sesuatu yang harus dilakukan, karena jangan sampai terperdaya gitu. Hindarkan hal-hal yang mungkin hanya menimbulkan problem, menimbulkan masalah, sehingga apapun yang Anda kerjakan tujuannya adalah untuk kebaikan bagi diri Anda, juga banyak pihak gitu ya. Dan untuk yang berpasangan, selalu ingat ikrar cinta di mana Anda ingin membuat dia bahagia. Itu saja yang akan membuat Anda berjuang, berusaha untuk mempertahankan apa yang sudah menjadi komitmen bersama. Untuk yang lajang, kalau saat ini mulai terpikir bagaimana caranya menemukan seseorang yang bisa menjadi someone spesial dalam hidup Anda dan kelak jadi pendamping hidup, maka mulailah mencari atau mulailah menjajaki seseorang yang Anda anggap figurnya masuk kriteria, dengan cara yang elegan, dengan cara yang dewasa tentunya. Dan kalau cara ini dilakukan, mudah-mudahan malah lebih mempermudah Anda dekat dengan seseorang tersebut. Tapi buat yang saat ini mungkin belum ada siapapun, pikiran Anda adalah ingin berbakti, ingin membahagiakan orang tua, bekerja dengan sekuat tenaga, dengan pengabdian yang total akan membuat Anda maju baik di karir, bisnis, ataupun usaha, dan mungkin juga segala kegiatan di organisasi ataupun komunitas ya. Yang berikutnya adalah Scorpio. Two of Cups. Hari ini Anda ada janji, ada yang mau ditemui, ada meeting, ada kontrak yang mau ditandatangani, dokumen yang mau ditandatangani, ada ada yang ingin dihubungi by phone gitu, atau mungkin ada paket yang ingin dikirim, pesanan, order yang belum dilaksanakan. Hayo, ini adalah kesepakatan equal,
seias kata, sependapat gitu ya. Dan ini terkait dengan rasa ya, rasa hati, rasa nyaman, rasa tenang, kepuasan karena apa yang diinginkan dapat diperoleh sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini adalah kesepakatan. Mudah-mudahan apa yang Anda lakukan membuat Anda puas, Anda senang, Anda bahagia. Bukan hanya Anda, tapi pihak lain yang ada interaksi dengan Anda merasa tidak ada masalah, semua terlaksana dengan baik. Dan di atasnya ada simbol malaikat. Apapun yang dilakukan hari ini jangan lupa iringi dengan doa. Ikhtiar dan doa itu satu paket. Mudah-mudahan semua lancar jaya hari ini ya. Dan buat yang berpasangan, ini pun tautan dua hati Anda dengan dia betul-betul saling mendekat satu dengan yang lainnya. Kalaupun jaraknya jauh, sedang long distance, Anda tetap terhubung, hati makin ayem, komunikasinya lagi lancar, dan hindarkan hal-hal yang hanya menimbulkan percikan api. Jadilah situasi yang seperti ini, sama rasanya, sama cintanya, sama pedulinya, sama perhatiannya ya. Dan buat yang lajang, kalau pendekatan saat ini sudah mulai terlihat mengarah kepada keberhasilan, bersiap-siaplah untuk betul-betul, kalau Anda merasa memang siap untuk mengatakan cinta, katakan. Kalau Anda siap menerima pernyataan cinta, siapkan hatinya. Mudah-mudahan ke depan Anda dan dia betul-betul membangun satu hubungan yang serius. Untuk yang belum ada siapapun, dua piala ini bisa mengartikan kesepakatan dari apa yang Anda lakukan di hari ini diterima dengan baik. Diterima atasan, hasil kerjanya, diterima teman pendapatnya, diterima sahabat, masukan-masukan Anda, kemudian diterima hasil karyanya, diterima hasil produksi barang ataupun jasanya oleh partner kerja, partner bisnis, penilaian yang membuat Anda merasa ayem. Dan itu harus, yang tadi saya katakan, semua harus tetap diiringi doa dan usaha. Kalau cuma yakin nanti diterima, apanya yang diterima? Nah, mudah-mudahan kekuatan doa Anda dan juga usaha keras Anda membuat perubahan dalam kehidupan Anda sangat signifikan ya. Yang berikutnya adalah Sagittarius. Kita lihat Ratu Piala, elemen air, terkait dengan perasaan. Kondisinya sebetulnya baik-baik saja, tapi karena banyak pikiran, banyak beban, banyak hal-hal yang membuat Anda kayak merasa ini tekanan atau Anda jadi tertekan. Coba keluar sejenak dari segala hal yang menjadi rutinitas ataupun aktivitas karena Anda udah sumpek kayaknya. Padahal orang lain ngeliatnya enak nih, posisinya udah enak, pasti kehidupannya udah nyaman, pasti semua memperhatikan. Anda sendiri yang menjalani mungkin lagi mumet, lagi kayak merasa banyak kendala. Nah, tenangkan diri Anda, tenangkan pikiran Anda. Mulai mencoba menetralisir hal-hal yang menjadikan Anda itu risau ataupun galau. Jangan sampai dibiarkan, karena dari stres bisa jadi depresi. Ini mengganggu sekali ketenangan hidup Anda untuk hari ini. Nah, kalau memang Anda sudah bisa menetralisir itu semua, aktivitas bisa berjalan lancar, Anda bisa senyum dan bisa plong. Jauh deh dari orang yang bikin Anda kesel ya. Dan buat yang berpasangan, kalau ada sesuatu yang lagi nggak srek, Anda harus berani menyampaikan tapi dengan bahasa yang enak. Jangan malah misalnya ada yang nggak srek tapi Anda terima, telan aja, tampung aja, padahal numpuk-numpuk, nanti ketika ada gesekan, percikan, ibarat bensin dengan api yang kecil, boom gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Dan Anda juga kalau ada sesuatu yang disampaikan pada pasangan, jangan maksa ya. Jangan dipaksakan ketika pasangan Anda mungkin lagi nggak mood, pasangan Anda lagi nggak bisa terima, karena pemaksaan itu adalah pemicu dari pertengkaran dahsyat. Nah, kalau sama-sama memahami keinginan, sama-sama memahami porsi dari proses perjalanan hubungan ini, persoalan seperti apapun insya Allah bisa teratasi ya. Misalnya Anda minta dia untuk lakukan sesuatu tapi dia lagi repot dan Anda tetap memaksa melakukan sesuatu, ini adalah pemicu dari terkesan dari arogansi. Arogansi dari penguasaan sebuah hubungan. Kesannya Anda yang punya hak atas keputusan-keputusan dari apa yang harus dia lakukan, dan ini harus dihindarkan. Saya yakin
Sagittarius tidak akan melakukan ini karena yang diharapkan adalah ketenangan, kedamaian, dan kenyamanan karena didominasi oleh piala air ya, jadi terkait dengan perasaan. Jadi bisa dibilang malah Sagittarius banyak mendem rasa sehingga adanya gejolak batin. Jangan sampai terus dipendam akhirnya jadi tekanan yang nggak menyamankan hidup Anda. Bicara tapi pelan-pelan, cari selanya waktu yang enak sehingga bisa tersampaikan. Ini akan membuat hati Anda plong ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini lagi capek, stres, amat sangat lelah, coba ambil waktu istirahat sejenak ya. Gak usah banyak-banyak, 15 menit duduk tenang sambil meditasi, tarik nafas, buang. Ini pelan-pelan akan memulihkan tenaga Anda yang saat ini tuh kayak lagi didonder pekerjaan atau lagi dipres urusan-urusan yang nguras pikiran, urusan tenaga gitu, nguras tenaga Anda. Ini akan bikin Anda jadi sensitif dan mudah emosi ya. Dan buat yang melakukan pendekatan, kalau merasa lagi galau karena kok responnya begini, kok hasilnya seperti ini, nggak usah terlalu terlalu fokus mikirin itu, kan banyak kegiatan, nggak melulu soal cinta kan hidup. Nah, Anda alihkan dulu, lakukan kegiatan yang menyenangkan, lakukan kegiatan yang memang sudah menjadi menjadi kesenangan Anda. Itu bisa mengalihkan rasa stres dan juga marah Anda. Nanti beralih lagi kalau sudah sudah hilang ketegangan itu, beralih lagi misalnya mau mencoba berpikir kembali tentang seseorang, ini akan jauh lebih rileks ya, nggak akan lagi stres. Artinya gini, rileks tuh gini, kalau dapat ya udah itu rezeki saya, memang jodoh, tapi kalau nggak dapat ya udah mungkin Tuhan siapkan jodoh yang lebih baik gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah Capricornus. Raja Tongkat, elemen api, terkait dengan semangat. Hari ini Capricornus mungkin punya segudang rencana, begitu banyak persiapan. Pastikan setiap proses dari aktivitas Anda hari ini sudah terkoordinasi dengan pihak-pihak yang ikut ada kaitannya dengan kegiatan Anda. Sudah terkonfirmasi dengan siapa saja yang akan melakukan pertemuan dengan Anda atau beberapa pihak yang akan bertemu dengan Anda terlibat di dalam pertemuan itu sehingga tidak ada yang miss gitu. Dan kalaupun Anda sekarang ini bersemangat, ada beberapa urusan, ada beberapa acara, mudah-mudahan semuanya lancar ya. Tapi jangan ada rasa kesal yang membuat Anda betul-betul marah. Ini akan membuat Anda jadi bad mood seharian. Hindarkan kemarahan untuk pemicu yang membuat Anda harusnya nggak perlu terpancing. Hindarkan ya. Buat orang-orang yang hanya memberi energi buruk, hindarkan, menjauhlah, dan seringlah berkomunikasi dengan orang yang memberi spirit energi positif kepada Anda. Buat yang berpasangan, kalau saat ini Anda sedang bergairah dan penuh sukacita, nah kucingnya manggil, iya, sini, Tutul, sini Tutul. Tutul itu anak kucing yang saya temukan di pot. Dari kecil sekarang gede banget. Sini Tutul. Suaranya tumben gede banget ya. Nah, kembali lagi untuk Anda yang saat ini sedang bergiat ya, yakinlah bahwa Anda punya jiwa leadership, dan ini yang harus Anda pastikan menjauh dari hal-hal yang mungkin membuat orang sebetulnya iri dengan Anda, ingin usil dengan Anda gitu ya. Menjauhlah, karena supaya nggak mengganggu kegiatan Anda, tidak mengganggu pekerjaan Anda ya. Dan buat yang berpasangan, membuat pasangan merasa diperhatikan, diprioritaskan ini jauh lebih penting daripada memikirkan hal-hal yang bisa membuat Anda kesal dan marah dengan dia, yang mungkin kurang mendengar saran, masukan, hal-hal yang ibaratnya Anda tuh wanti-wanti sama pasangan tapi nggak diperhatikan, nggak didengar, kan mangkel. Nah, tapi jangan terlalu dipikirkan ke sana, hanya pikirkan dan prioritaskan bagaimana membuat hubungan Anda dengan dia semangat dan bahagia dalam membangun laju kehidupan Anda dengan dia untuk menjemput masa depan yang indah, masa depan yang sukses dan bahagia. Jadi diskusikan, bahas hal-hal yang justru menyemangati, yang memberi energi positif bagi kelangsungan dari kemesraan hubungan Anda. Pokoknya nggak usah deh bahas yang bikin bete, yang bikin kesal gitu ya. Ini cara untuk bisa membuat
Anda dengan dia makin merasa nyaman ya. Dan untuk yang lajang, kalau sekarang lagi disuruh mengerjakan sesuatu yang cukup besar risikonya, cukup berat bebannya, cukup besar tanggung jawabnya, tenang, sabar, pikir dan strategi yang tepat yang Anda harus gunakan supaya semua yang diberikan tugasnya selesai hari ini atau selesai sesuai dengan time frame yang ditetapkan. Dan berkomunikasi, berdialoglah dengan tim, dengan pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas Anda, yang terkait dengan kegiatan Anda, yang terkait dengan pekerjaan Anda yang betul-betul sedang diamanahkan untuk diselesaikan segera. Kalau buat yang sedang melakukan pendekatan, Anda harus melihat dulu, mengevaluasi diri Anda dulu. Sudah oke belum penampilannya? Sudah oke belum keyakinan diri Anda? Sudah pasti belum bahwa Anda ingin mendekati dia? Kalau Anda sendiri masih ragu, betul nggak ya? Oke nggak ya? Bahagia nggak ya? Nah, itu aja sudah menjadi bagian yang harus dijawab dulu. Kalau Anda sudah mantap, maka proses pendekatan itu jauh lebih kuat gitu, dan Anda akan siap dalam menghadapi apapun hasil dari proses pendekatan tersebut. Tapi karena rasa percaya diri yang besar, maka ketika berhasil ya Anda cukup merasakan bahagia itu, tapi nggak yang terkaget-kaget atau terheran-heran. Kalaupun nggak berhasil, Anda pun punya keyakinan bahwa masih banyak di luar sana yang menantikan percikan cinta dan juga kesempatan untuk bisa dekat dengan Anda. Jadi semangat ya. Oke, dari apa yang saya bacakan untuk hari ini, peruntungan setiap bintangnya, kalau ada yang merasa kurang pas, ada yang kurang cocok, singkirkan, gak usah taruh di pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Buat yang mau konsultasi private, tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya ke WhatsApp Mbak Tati di 0878 85001208. Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.